Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di channel Ilmu Primbon Jawa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan mungkin sedikit kontroversial. Banyak yang percaya bahwa hari kelahiran seseorang dapat mempengaruhi karakter dan kepribadiannya. Kita akan fokus pada orang-orang yang lahir pada hari Pon, khususnya 5 watak jahat yang sering dikaitkan dengan mereka. Penting untuk diingat bahwa ini hanyalah sebuah kajian berdasarkan Primbon Jawa, dan tidak semua orang yang lahir di hari Pon memiliki sifat-sifat ini. Sifat seseorang terbentuk dari banyak faktor, termasuk lingkungan dan pendidikan. Mari kita bahas dengan bijak dan tanpa prasangka. Primbon Jawa merupakan warisan budaya leluhur yang kaya akan pengetahuan. Ia memuat berbagai ramalan dan petunjuk hidup, termasuk karakteristik orang berdasarkan hari kelahiran. Salah satu hari kelahiran yang menarik untuk dikaji adalah hari Pon. Hari Pon sendiri memiliki energi dan karakteristik tersendiri yang dapat mempengaruhi sifat seseorang yang lahir pada hari tersebut. Namun, sekali lagi, perlu ditekankan bahwa ini bukanlah sebuah kepastian mutlak. Watak pertama yang sering dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Pon adalah kecenderungan untuk bersikap keras kepala. Mereka seringkali sulit untuk diajak kompromi dan cenderung mempertahankan pendapatnya sendiri meskipun sudah terbukti salah. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa percaya diri yang tinggi. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, dapat menimbulkan konflik dan masalah dalam hubungan sosial. Kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan bersikap lebih fleksibel sangat penting bagi mereka yang lahir di hari Pon untuk menghindari hal ini. Watak kedua yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan untuk menyimpan dendam. Orang yang lahir di hari Pon terkadang memiliki sifat yang sensitif dan mudah tersinggung. Jika mereka merasa dikhianati atau disakiti, mereka cenderung menyimpan dendam dalam waktu yang lama. Dendam ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial mereka. Memaafkan dan merupakan kunci untuk mengatasi sifat ini. Belajar untuk melepaskan amarah dan dendam akan membawa kedamaian batin. Watak ketiga yang sering dikaitkan dengan orang yang lahir di hari Pon adalah sifat yang cenderung egois. Mereka terkadang terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang di sekitarnya. Empati dan kepedulian terhadap orang lain merupakan kunci untuk mengatasi sifat ini. Belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang lain akan membantu mereka untuk lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur dalam segala hal. Watak keempat yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk berbohong. Meskipun tidak semua orang yang lahir di hari Pon berbohong, namun beberapa di antaranya memiliki kecenderungan untuk berbohong untuk melindungi diri sendiri atau untuk mencapai tujuannya. Kejujuran merupakan pondasi dari sebuah hubungan yang sehat. Menyadari pentingnya kejujuran dan berusaha untuk selalu berkata jujur akan membantu mereka untuk membangun kepercayaan dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur dalam segala hal. Watak kelima dan terakhir yang sering dikaitkan dengan orang yang lahir di hari Pon adalah sifat yang mudah curiga. Mereka terkadang terlalu curiga terhadap orang lain dan cenderung berpikir negatif tanpa dasar yang kuat. Sifat ini dapat merusak hubungan dan menimbulkan kesalahpahaman. Berpikir positif dan berusaha untuk melihat sisi baik dari orang lain akan membantu mereka untuk mengatasi sifat ini. Kepercayaan merupakan kunci dari sebuah hubungan yang kuat dan sehat. Namun, perlu diingat kembali bahwa ini hanyalah sebuah kajian berdasarkan Primbon Jawa. Tidak semua orang yang lahir di hari Pon memiliki kelima watak tersebut. Banyak orang yang lahir di hari Pon memiliki sifat-sifat yang baik dan positif. Primbon Jawa hanya memberikan gambaran umum dan tidak dapat digunakan untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap manusia dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai penutup, kita perlu memahami bahwa Primbon Jawa hanyalah salah satu cara untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Ia bukanlah sebuah hukum yang mutlak. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama.
Kita harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan etika moral yang baik. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini dan dapat lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Ingatlah untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Salam.